Berjumpa kembali dengan channel UD Sri Rezeki. Kali ini kita akan membahas posting ke buku besar. Tapi sebelumnya kita akan mengelompokkan akun. Jadi kita memberi kode, misalnya sesuai urutannya, harta itu kas 101, nomor 2 utang, nomor 3 modal, nomor 4 pendapatan. Jadi penjualan beras kita masukkan pendapatan, kita beri kode akun 402. Kemudian beban nomor 5 untuk BBM, pembelian beras dan biaya peralatan, kita masukkan biaya beban. Kemudian kita juga harus memahami kalau aset dan beban yang bertambah atau biaya, kita akan menulis di kolom debit. Dan saldo akhir itu yang normal tentu harus debit. Sementara kewajiban, modal, dan pendapatan kalau bertambah itu kita masukkan kolom kredit. Dan saldo normal, saldo akhir itu tentu kredit. Langsung saja kita mulai. Dari transaksi yang ada di jurnal umum, nah, kita buat buku besarnya, kas, kita beri kode di kolom referensi 101, modal awal ini 20 juta, kita posting ke buku besar tanggal 1 Januari, kas awal 20 juta di kolom debit. Sementara di buku besar kita ke kolom referensi kita beri kode JU1, jurnal umum 1 maksudnya. Saldo akhirnya di kolom debit juga. Kemudian terjadi transaksi lagi ini, kas tanggal 2. Yang mempengaruhi tanggal 2 ini yang mempengaruhi adalah pembelian beras dan pembelian dedak. Coba kita posting kasnya 3 juta ini. Januari tanggal 2 pembelian beras 2 juta. Karena kas berkurang kita masukkan kolom kredit 2 juta dan mengurangi saldo yang ada di saldo akhir menjadi 18 juta. Kemudian pembelian dedak 1 juta, saldo akhirnya kita kurang lagi 1 juta. Tapi pada hari itu ada pendapatan jasa 1 juta, tapi kita masukkan kolom debit yang mempengaruhi saldo akhirnya bertambah 1 juta menjadi 18 juta. Kemudian tanggal 3 ini ada 3 juta ini, ureanya penjualan beras, penjualan dedak, dan pendapatan jasa. Sementara untuk transaksi lain, kas ini ada pembelian beras dan pembelian dedak. Coba kita posting ini Januari tanggal 3, penjualan beras 1,5 juta, saldo akhirnya bertambah menjadi 19,5. Penjualan dedak 500, saldo akhir bertambah 500.000 menjadi 20 juta. Pendapatan jasa 1 juta, saldo akhirnya bertambah 1 juta. Kemudian karena terjadi pembelian beras 3 juta, menjadi saldo akhirnya dikurangi menjadi 18. Kemudian dikurangi lagi oleh pembelian dedak ini menjadi 17,5. Begitu terus menerus. BBM, peralatan, ini transaksi berikutnya tanggal 4, tanggal 5 kita masukkan semua. Kemudian kolom referensi kita isi sesuai dengan halaman jurnal umumnya. Jadi JU1 ini berarti halaman 1. Kemudian untuk akun lain atau perkiraan lain, misalnya pembelian beras
Untuk pembelian beras ini dari jurnal umum kita posting ke buku besar. Ini 2 juta ini. Ini contohnya, kita posting tanggal 2 Januari, di kolom debit 2 juta dan saldo akhir 2 juta. Tanggal 3 juta bertambah berarti menjadi 5 juta. Tanggal 5 juta. Berarti bertambah lagi menjadi 10 juta. Itu berarti di kolom debit. Karena biaya pembelian. Kalau penjualan beras, kita coba. Penjualan beras masuk penghasilan atau pendapatan, jadi di kolom kredit. Jadi misalnya transaksi tanggal 3 penjualan beras, kita beri kode akun 401 sesuai buku besarnya. Jadi penjualan beras 1,5 juta, kita masukkan di kolom kredit 1,5 juta, terus saldo akhirnya juga di kolom kredit. Jadi tanggal 10 misalnya 2 juta, kita masukkan juga di kolom kredit. Sementara untuk referensinya misalnya ini jurnal umum halaman 2, tanggal 12 juga begitu, di kolom kredit 1 juta dari referensi jurnal umum halaman 2. Begitu seterusnya sesuai nama-nama akun yang ada di jurnal umum. Tapi selain jurnal umum, kita juga harus membuat jurnal pembantu. Misalnya berkaitan dengan pembelian dan penjualan beras, itu kita harus memiliki buku persediaan beras. Itu yang akan mencatat detail keluar masuknya barang. Jadi bertambah atau berkurang barang tersebut kan sesuai dengan jurnal. Kemudian untuk pembelian dedek dan penjualannya, kita juga harus memiliki buku stok persediaan dedek. Jadi jumlahnya akan sesuai dengan yang ada di jurnal ini. Jadi kalau barang itu ada di buku persediaan, sementara kalau nominalnya kita bisa catat di jurnal umum. Terima kasih, semoga membantu, semoga dipahami dan